Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Direktur PT Trisakti Cipta Nusantara. Semoga sejahtera selalu. Di sini saya Hafiz Ansari, SHMA, selaku auditor dari Jayabaya Law Firm. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan laporan hasil due diligence atas PT Langgeng Sentosa dalam rangka investasi oleh PT Trisakti Cipta Nusantara. Baik, kita mulai saja. Yang pertama adalah pembahasan di mana di sini kita akan membahas mengenai ruang lingkup, asumsi-asumsi, hasil pemeriksaan hukum, dan yang terakhir adalah legal opinion. Yang pertama adalah ruang lingkup. Bahwa pemeriksaan lengkap secara menyeluruh atau full due diligence yang dilakukan atas seluruh aspek perusahaan, antara lain di sini meliputi yang pertama PT Langgeng Sentosa di sini didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 20 Agustus 2014 berdasarkan Akta Notaris Magda Liman Sugiarto SH/MKN nomor 33. Anggaran dasar perusahaan di sini telah mengalami 2 kali perubahan. Adapun untuk perubahan terakhir dengan Akta Notaris Magda Liman Sugiarto SH/MKN nomor 37 tanggal 29 Juli 2018 tentang perubahan pada pasal 4 mengenai modal. Nah, perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM dan telah diterima sebagaimana dinyatakan dalam surat, yakni nomor C garis 1514 garis HT titik 01 titik 04 titik TH titik 2018 tertanggal 10 Agustus 2018. Kemudian terkait dengan anggaran dasar perusahaan dan seluruh perubahannya adalah sah dan benar. Tidak ada masalah dari segi hukum, di mana yang pertama adalah struktur permodalan dan saham, kemudian susunan pemegang saham, direksi, dan komisaris, perizinan dan persetujuan, harta kekayaan, asuransi, tenaga kerja, perjanjian pihak ketiga, dan yang terakhir terkait mengenai perkara dan sengketa yang melibatkan perusahaan, direksi, dan komisaris serta pemegang saham. Lanjut. Nah, yang di sini mengenai dengan asumsi-asumsi dari kami bahwa berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak ada menyalahi prosedur dan atau ketetapan yang berlaku baik dari aspek Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Selanjutnya terkait dengan hasil pemeriksaan hukum yang telah kami lakukan. Yang pertama itu terkait dengan aspek korporasi. Di sini dalam aspek korporasi itu terdiri dari akta pendirian dan perubahannya, di mana ada dalam akta pendirian itu ada perseroan, maksud dan tujuan, ada permodalan, struktur pemegang saham, dan terakhir adalah susunan direksi dan komisaris. Semuanya itu kami nilai aman. Kemudian terkait dengan kewajiban pengusahaan dan pendaftaran, di sini kami nilai semuanya telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Nah, untuk aspek yang kedua terkait dengan perizinan dan perpajakan, di sini bahwa mengenai izin penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang ada di dalam pasal 4 adalah benar dan telah sesuai. Kemudian terkait dengan izin usaha. Nah, mengenai segala izin usaha atas nama PT Langgeng Sentosa itu benar dan tidak ada masalah sama sekali. Terkait dengan izin perpajakan, sebagaimana data PBB yang ada dan setelah dilakukan pengecekan ke instansi pemerintah, dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak KPP Madya Surabaya mengenai izin perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang ada di PBB dengan SPPT NOP nomor 35.15.120.011.2222.2 atas nama PT Langgeng Sentosa yang terletak di Jalan Villa Bukit Mas nomor 25, Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, seluas 1.850 meter persegi adalah benar. Nah, selanjutnya, sebagaimana data PB yang ada,
dan setelah dilakukan pengecekan ke instansi pemerintah, dalam hal ini KPP Pratama Mojokerto, mengenai izin perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang ada di PBB dengan SPPT nomornya 35.15.120.033.011 garis 3333.3 atas nama PT Langgeng Sentosa yang terletak di Jalan Bypass Mojokerto, nomor 10, Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, Kota Mojokerto, Jawa Timur, seluas 1.850 meter persegi adalah benar. Kemudian terkait dengan izin ketenaga kerjaan, mengenai izin ketenaga kerjaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan wajib lapor ketenaga kerjaan di Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 junto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara wajib lapor ketenaga kerjaan di perusahaan dalam jaringan adalah telah benar dan tidak ada masalah. Nah, untuk aspek yang selanjutnya itu terkait dengan harta kekayaan dan perseroan. Di sini yang pertama mengenai barang tidak bergerak terkait dengan tanah dan bangunan, bahwa terhadap 2 sertifikat hak milik mengenai tanah dan bangunan atas nama PT Langgeng Sentosa adalah benar, asli, dan terdaftar secara resmi di Kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN Surabaya dan ada di Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Mojokerto. Kemudian terkait dengan SHGB tanah dan bangunan atas nama PT Langgeng Sentosa adalah benar dan asli dan terdaftar secara resmi di Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Surabaya dan tidak ada yang bermasalah. Nah, untuk masa berlaku SHGB antara lain bisa dilihat di sini, yakni HGB nomor 320 garis 322 garing Lakar Santri Surabaya seluas 350 meter persegi untuk tanggal berakhirnya itu 6 Juli tahun 2022, serta HGB nomor 325 garis 328 garing Semolowaru Surabaya seluas 5.000 meter persegi itu berakhir tanggal 10 April 2025. Kemudian terkait dengan barang-barang bergerak, di sini mereka mempunyai kendaraan bermotor. Nah, mengenai PT Langgeng Sentosa ini yang berkedudukan hukum di Jalan Villa Bukit Mas nomor 25 Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, memiliki beberapa aset dalam hal ini berupa sejumlah kendaraan konstruksi, yaitu 1 unit tower crane, 1 unit ekskavator, 1 unit mobil crane, 2 unit dump truck, dan 1 unit bulldozer atas nama PT Langgeng Sentosa. Nah, berdasarkan pada data dan pengecekan di lokasi oleh kami, ternyata benar bahwasannya ada 1 unit dalam keadaan sedang berada di bengkel, dikarenakan ada kendala dalam mesin, sedangkan sisanya yaitu 5 unit kendaraan konstruksi lainnya dalam keadaan layak jalan. Next, selanjutnya ke aspek asuransi. Nah, bahwa sini telah diasuransikan terhadap kerugian akibat kebakaran dan risiko lainnya atau ORIS berdasarkan suatu paket polis telah didaftarkan juga pada PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Allianz Utama, PT Asuransi Parolamas, PT Asuransi Reliance Indonesia dengan nilai pertanggungan Rp500 juta pada tanggal 30 Juni 2016 serta pada 30 Juni 2019 nilai pertanggungannya ditambah menjadi Rp200 juta, sehingga totalnya adalah Rp700 juta untuk nilai pertanggungan asuransinya. Kemudian berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi manajemen perusahaan cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut. Iya, ini untuk ALRIS-nya itu maksudnya mencakup apa aja ya, Pak? Baik, di sini untuk ORIS-nya tadi terkait asuransi mencakup dengan kecelakaan ringan sampai kecelakaan berat, kehilangan, kebakaran, dan hal-hal yang dapat merugikan dari kendaraan bermotor tersebut. Begitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Untuk selanjutnya, aspek yang berikutnya adalah perjanjian kredit dan jaminan. Nah,
bahwa ini setelah dilakukan pengecekan berkas SHGB dengan yang ada semua permasalahan hutang piutang, sudah lunas dalam hal tersebut sudah dibuktikan dengan adanya royan di bank, yakni berkas SHGB atas nama PT Langgeng Sentosa tidak ditemukan adanya permasalahan utang piutang. Terkait dengan perkara-perkara yang terakhir ini hasil pemeriksaan yang telah kami lakukan, untuk perkara-perkaranya tidak ditemukan adanya perkara baik dalam kasus pidana maupun perdata. Nah, kemudian setelah dilakukan pengecekan di Pengadilan Surabaya, Pengadilan Hubungan Industrial, yakni PT Langgeng Sentosa tercatat pernah bersengketa pada Pengadilan Hubungan Industrial di wilayah Provinsi Jawa Timur terkait masalah PHK dan pembunuhan hak dengan serikat buruh pada tahun 2020. Pada saat itu terpaksa dilakukan PHK kepada sebagian pekerja karena kondisi pandemi COVID-19. Tetapi sengketa tersebut sudah berakhir dengan putusan nomor 67 garing PDT titik sus garis PHI garing 2020 garing PN titik SBY dengan segala tuntutan dari serikat buruh sudah ditunaikan oleh PT Langgeng Sentosa. Nah, untuk hasil pemeriksaannya tadi sampai di sana, kemudian terkait dengan legal opini dari kami bahwa sehubungan pemeriksaan dari segi hukum dari yang telah kami sampaikan tadi atas rencana investasi yang dilakukan oleh PT Trisakti Cipta Nusantara, kemudian pertanyaan yang diajukan oleh PT Trisakti Nusantara secara langsung kepada kami melalui email. Nah, kepada ini maka kami berdasarkan asumsi-asumsi yang telah kami kumpulkan dan hasil pemeriksaan yang telah kami lakukan, kami menyampaikan bahwa PT Langgeng Sentosa sendiri didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan memiliki kekuasaan dan kewenangan secara legal sebagai korporasi untuk menandatangani dan atau melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap dokumen perizinan dan persetujuan, tidak ditemukan hal-hal yang mencurigakan secara hukum. Berdasarkan kopi dokumen yang kami terima, perizinan-perizinan tersebut dikeluarkan oleh instansi, departemen, atau lembaga yang sah menurut hukum Indonesia. Kemudian selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap dokumen di bidang ketenagakerjaan dan konfirmasi kami langsung kepada pihak PT Langgeng Sentosa, sejak mulai beroperasi PT Langgeng Sentosa wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tahun 1981 Jungto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan dalam jaringan. Kemudian untuk standar sistem pengupahan yang dilakukan oleh PT Langgeng Sentosa sendiri itu kepada karyawannya adalah didasarkan pada sifat pekerjaannya. Nah, karena di PT Langgeng Sentosa sendiri ini memiliki dua sifat pekerjaan, yaitu karyawan yang bekerja untuk jangka waktu tertentu, dengan hal ini kontrak dan borongan, kemudian ada karyawan yang bekerja untuk jangka waktu tidak tertentu, yang dalam hal ini adalah tetap. Untuk karyawan kontrak dan borongan itu tadi didasarkan atas kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha dalam sistem pengupahannya, yakni bebas. Tetapi untuk karyawan tetap, maka minimal mengikuti upah minimum kota dengan ditambah berbagai tunjangan dan lain-lain, serta didasarkan atas pengalaman dan keahlian serta masa kerjanya sendiri. Kemudian terkait dengan informasi pajak bumi dan bangunan dengan nomor SPPT 35.120.033.011-2222.2 atas nama PT Langgeng Sentosa dan informasi pajak bumi dan bangunan nomor SPPT 35.120.033.011-333.3 atas nama PT Langgeng Sentosa. Untuk dua surat pemberitahuan pajak dan bumi bangunan tadi, pada saat due diligence ini kami lakukan, telah dilakukan pembayarannya oleh PT Langgeng Sentosa pada bulan Februari 2021 yang lalu. Nah, kemudian PT Langgeng Sentosa tercatat
pernah bersengketa pada Pengadilan Hubungan Industrial di wilayah Provinsi Jawa Timur terkait masalah PHK dan pemenuhan hak dengan serikat buruh pada tahun 2020. Yang mana pada saat itu terpaksa dilakukan PHK kepada sebagian pekerja karena kondisi pandemi COVID-19. Tetapi sengketa tersebut sudah berakhir dengan putusan nomor 67 garing PDT Sus PHI 2020 garing PN SBY dan segala tuntutan dari serikat buruh sudah ditunaikan oleh PT Langgeng Sentosa. Sehingga apabila kemudian sekarang PT Trisakti Cipta Nusantara yang dipimpin oleh Ibu sebagai direkturnya berkeinginan untuk melakukan investasi dan atau take over di PT Langgeng Sentosa, maka perusahaan ibu kami pastikan tidak akan mendapatkan tuntutan hukum di kemudian hari dari pihak manapun. Nah, kemudian telah kami lakukan juga konfirmasi dengan Pengadilan Hubungan Industrial di wilayah Provinsi Jawa Timur dan Pengadilan Negeri Surabaya tentang apakah PT Langgeng Sentosa pernah dituntut dan atau bersengketa di pengadilan. Ternyata sampai dengan legal opini ini kami laksanakan, tidak pernah ditemukan adanya sengketa di pengadilan yang melibatkan PT Langgeng Sentosa sendiri. Mungkin sebagai bukti ini kami akan kirimkan legal opininya tadi ke email PT Trisakti Cipta Nusantara. Dalam hal ini mungkin dari email Ibu sendiri kami kirimkan. Kemudian terkait dengan hard copy-nya langsung akan kami kirimkan ke alamat PT Trisakti Cipta Nusantara. Begitu, Bu. Apakah ada pertanyaan? Saya rasa udah cukup jelas ya sebelumnya. Baik, Ibu. Terima kasih. Untuk apabila ada pertanyaan selanjutnya di kemudian hari, maka kami persilahkan dari Ibu sendiri atau dari PT Trisakti Cipta Nusantara dapat menghubungi kami selaku auditor dari due diligence yang telah kami laksanakan. Untuk nomor teleponnya bisa dilihat di PPT ini. Kemudian silahkan apabila ada pertanyaan selanjutnya bisa melewati email juga. Kami atas nama Jayabaya Lava mengucapkan terima kasih banyak kepada PT Trisakti Cipta Nusantara karena telah mempercayakan legal due diligence ini kepada kami. Semoga apa yang telah kami laksanakan bermanfaat bagi PT Trisakti Cipta Nusantara dan juga bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.